Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Dalam ibadah pertengahan minggu kita malam hari ini, kita bersama-sama akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Kau bekerja, kau bekerja. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Kita mau menaikkan bahwa betapa baiknya Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu nyata
Kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan dalam setiap keberadaan hidup kami. Kami boleh ada sampai malam hari ini Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala penyertaan Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan beri untuk kami menikmati firman Tuhan. Untuk kami sama-sama mau diberkati lewat firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus, beri kami selalu hati yang mau menyembah Engkau, karena kami percaya di saat kami menyembah-Mu Tuhan, di saat kami mengangkat tangan kami, di saat kami berserah penuh kepada Tuhan, di situ Tuhan turun tangan bekerja, menyatakan pertolongan bagi kami, menyatakan mujizat bagi kami, sehingga lewat firman Tuhan yang akan kami dengar malam hari ini, kami percaya kembali iman kami akan dikuatkan, kembali iman kami akan dibangun, dan membawa kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Berfirmanlah bagi kami malam hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Urapi hamba-Mu yang kami menyampaikan firman Tuhan. Taruh setiap perkataan firman-Mu di mulut bibir hamba-Mu untuk disampaikan, untuk dibagikan bagi kami semua apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tumpahkanlah saat ini bagi kami semua, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Tuhan urapi, jamah setiap hati mereka, agar mereka mau membuka hati untuk Roh Kudus dan firman Tuhan bekerja saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sola gracia semua karena anugerah Tuhan. Selamat sore menjelang malam. Kita bersyukur bahwa pada hari ini, pada hari Kamis ini kita kembali mengadakan ibadah secara online dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kali ibadah diadakan secara online, termasuk di hari-hari ini, saya percaya semua jemaat-jemaat Tuhan boleh meresponinya, boleh melihat bahwa ibadah yang kita lakukan adalah satu kebutuhan kita, adalah satu keperluan kita. Sebab saya percaya bahwa persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Ketika kita meresponi firman Tuhan pada saat ini, saya percaya ada berkat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tidak berlambatan, mari kita langsung saja membuka di dalam Efesus 3. Efesus 3 ayat yang ke-20. Satu ayat yang bisa dikatakan, sering dikatakan ayat emas, atau ayat yang mungkin menjadi ayat favorit bagi saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dan mari kita perhatikan Efesus 3 ayat yang ke-20. Bila sudah dapat, mari jemaat-jemaat Tuhan, saya mengharapkan bisa membaca dengan saya di rumah masing-masing dalam hitungan yang ketiga. Efesus 3 ayat yang ke-20. 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari pada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Puji Tuhan, ayat ini ayat yang luar biasa, dan saya beri judul kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kau bekerja. Tadi pujian sudah dinyanyikan oleh Ibu Gembala dan diciptakan sendiri oleh Ibu Gembala, dan judulnya kau bekerja atau Tuhan bekerja. Pujian ini bukan cuma sekedar kata-kata lirik yang baik, yang bagus, yang memberi kita semangat, tetapi lirik ini saya percaya dari satu pengalaman hidup di mana Tuhan bekerja dalam keluarga kami, dalam pelayanan. Ada begitu banyak hal yang mungkin secara manusia tidak mungkin, tetapi ketika Tuhan bekerja menjadi mungkin. Itulah kuasa Tuhan, itulah pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita merenungkan ketika Tuhan bekerja, maka ketika Tuhan bekerja di situ pasti ada mujizat. Katakan amin. Ketika Tuhan bekerja, maka di situ ada kesembuhan. Ketika Tuhan bekerja, di situ ada kuasa yang hebat dan besar dinyatakan. Dan kuasa itu melebihi segala hal di dalam dunia ini.
Ketika Tuhan bekerja, maka sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan ketika Tuhan bekerja, masih banyak hal yang luar biasa dinyatakan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita punya banyak cerita, punya banyak kesaksian tentang pekerjaan Tuhan. Amin. Ada begitu banyak hal yang Tuhan nyatakan, apalagi di masa-masa pandemi ini. Saya bilang bahwa sekarang ini bukan waktunya kita cuma mendengar, tetapi kita imani waktunya kita juga mengalami sendiri pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dan ketika kita merenungkan pekerjaan Tuhan, selain saya katakan ketika bicara pekerjaan Tuhan, bicara tentang kuasa, bicara tentang pasti ada mujizat, ada kesembuhan yang tidak ada menjadi ada. Tetapi tujuan sebenarnya dari Tuhan bekerja, yaitu yang pertama, Tuhan ingin menyatakan kebaikannya. Amin. Ada lagu yang berkata, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kedua, ketika Tuhan bekerja, tujuannya supaya apa? Supaya kita memperoleh damai sejahtera. Hari Minggu saya sudah katakan bahwa ketika kita dengar firman Tuhan adalah cara Tuhan bekerja. Ketika Tuhan berbicara itulah pekerjaan Tuhan, dan memberi kita damai sejahtera. Dan yang ketiga, bahwa ketika Tuhan bekerja, maka Tuhan ingin membawa kita supaya memperoleh kemenangan. Amin. Itu sebabnya jangan merasa engkau di hari-hari dalam kondisi yang sulit, dalam pergumulan, bahwa engkau kalah dengan keadaan hidup ini. Tetapi percayalah bahwa ketika Tuhan bekerja dalam hidupmu, Tuhan bisa membalikan keadaan. Sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Bagi manusia engkau kalah, engkau tidak berarti, tetapi Tuhan bisa bawa engkau menikmati kemenangan, dan engkau menjadi sangat berarti di hadapan Tuhan. Amin. Dan yang keempat, tentunya ini tujuan yang paling luar biasa ketika Tuhan bekerja, yaitu supaya engkau memperoleh, saya dan saudara memperoleh keselamatan. Amin. Inilah hal yang luar biasa ketika Tuhan bekerja. Tujuan Tuhan bekerja, tadi saya katakan, karena kebaikan Tuhan, karena supaya kita memperoleh damai sejahtera, supaya kita memperoleh kemenangan, dan supaya kita memperoleh keselamatan. Dan menjadi pertanyaan dalam hidup kita, menjadi pertanyaan dalam keberadaan kita mengiring akan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi saya sebelumnya mau baca dulu ayat yang baru saja kita baca di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Sekali lagi, pekerjaan Tuhan, ketika Tuhan bekerja, Tuhan bisa mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Amin. Jangan pernah batasi. Saya sempat kirim WA ke jemaat-jemaat Tuhan, jangan pernah batasi Tuhan bekerja dengan pikiranmu. Karena apa? Bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, yang selalu mengerjakan perkara-perkara yang besar, yang ajaib, melebihi dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita doakan. Bahkan firman Tuhan katakan, daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja itu bukan cuma sekedar kata-kata janji dalam firman Tuhan, tetapi itu nyata. Amin. Saudara katakan dalam hatimu pada saat ini, kuasa Tuhan nyata dalam hidupku. Amin. Sekarang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja? Saya ingin membawa kita kepada hal yang pertama. Kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hubungan. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Ini satu pujian yang sering kali kita nyanyikan. Tetapi firman Tuhan mau katakan yang pertama, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita melalui hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Ini hal yang menjadi kunci, dan ini hal yang menjadi poin yang seringkali hilang dalam kehidupan orang percaya. Terkadang dalam kehidupan orang percaya mengharapkan supaya Tuhan bekerja dalam hidupnya, Tuhan bermujizat, Tuhan menyembuhkan, Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tetapi poin tentang hubungannya dengan Tuhan ini enggak ada. Hubungannya dengan Tuhan enggak berjalan dengan baik. Tentunya bukan Tuhan yang salah, tetapi saudara, terkadang manusia
banyak kali manusia itu sendiri yang melakukan atau merusak hubungan itu dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan. Ingat keberadaan Adam dan Hawa ketika Tuhan taruh di Taman Eden. Sebenarnya Tuhan ingin bangun satu hubungan yang erat dengan manusia, dengan ciptaannya, khususnya manusia. Tapi apa yang terjadi? Manusia itu yang merusak hubungannya. Akibatnya apa? Akibat dari dosa, hubungan Tuhan dengan manusia itu pada akhirnya berantakan, terputus. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang besar, hubungan itu kembali disatukan. Kasih Tuhan yang besar sehingga hubungan antara Tuhan dengan manusia itu kembali dipersatukan supaya apa? Manusia selamat. Tetapi harus kita sadari kuasa Tuhan bekerja di dalam hubungan. Itu sebabnya mari kita renungkan di hari-hari ini, kita mau apa dengan Tuhan. Mungkin kita mau supaya kebutuhan, keperluan, masalah kita selesai. Tetapi pernahkah kita merenungkan kembali apakah hubungan kita dengan Tuhan itu baik? Apakah hubungan kita dengan Tuhan itu berjalan dengan baik? Apakah saya sedang membangun hubungan dengan Tuhan atau hanya sekedar menjadikan Tuhan tempat pelarian? Apakah di hari-hari ini hubungan saya dengan Tuhan tulus atau tidak? Banyak orang kadangkala cari Tuhan waktu lagi membutuhkan. Ketika enggak lagi membutuhkan, jauh daripada Tuhan. Tetapi sekali lagi di Jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Baik dalam suka, duka, baik dalam kondisi yang enggak enak atau enak, semuanya kita harus pahami bahwa saya harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Amin. Ketika kita terus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, saya percaya bahwa kuasa Tuhan yang luar biasa akan terus bekerja dan nyata dalam hidup kita. Seringkali kita kadang berkata, kapan Tuhan menyatakan kuasanya? Padahal tanpa kita sadari, kita seringkali melupakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sudah gak beres. Itu sebabnya mari pada poin ini saya membawa kita firman Tuhan ingin membawa kita, mari kita mau memperbaiki lagi hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Mari kita mau setia dengan Tuhan. Mari kita mau kembali memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Selalu saya katakan bahwa ibadah hari Minggu itu gak cukup. Apalagi saat ini kita ada dalam posisi ibadah online. Dan mungkin 2 kali dalam seminggu, ibadah Kamis, pertengahan minggu, maupun ibadah Minggu pagi. Tetapi saya mau katakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan gak cukup cuma 2 kali setiap hari Kamis. Itu pun cuma dihitung berapa jam. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya memiliki hubungan dengan Tuhan setiap waktu. Amin. Setiap menit, setiap detik, setiap kita bernafas menunjukkan bahwa kita rindu dengan Tuhan. Amin. Karena selalu saya katakan bahwa iblis berusaha untuk merusak hubungan kita. Iblis selalu mencari waktu, mencari celah untuk menjatuhkan saudara dan saya, sehingga hubungan saudara dan saya itu dengan Tuhan itu berantakan. Tetapi saya percaya lewat firman Tuhan ini kita mau belajar seperti kata firman Tuhan di dalam Yohanes 15. Mari kita lihat. Ini berulang kali saya bilang, tapi saya percaya Tuhan ingatkan ini dalam kehidupan kita. Yohanes 15 ayat yang ke-5 katakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tuhan adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ini bicara hubungan, ia berbuah banyak. Amin. Ini kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini menunjukkan hubungan dengan Tuhan selalu ada hasilnya. Amin.
Hubungan dengan Tuhan selalu ada hasilnya. Kenapa? Kuasa Tuhan akan bekerja secara luar biasa dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa ketika kita di luar Tuhan, nggak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, yang terjadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Artinya dalam kehidupan kita cuma dengar aja dari kata orang tentang kuasa Tuhan bekerja, nggak mengalami sendiri. Bahkan firman Tuhan katakan ketika kita di luar Tuhan, gak memiliki hubungan dengan Tuhan, firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kita binasa kalau kita di luar Tuhan. Ketika hubungan kita berantakan dengan Tuhan, kita sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi ketika hubungan kita erat dengan Tuhan, kita ada di dalam rel kebenaran firman Tuhan, di dalam rel keselamatan yang Tuhan sediakan. Amin. Saudara mau selamat atau binasa? Saya percaya kita semua mau diselamatkan. Miliki hubungan dengan baik dengan Tuhan, tulus dengan Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan, bangun hubungan setiap waktu dengan Tuhan. Maka saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita, dan keselamatan, damai sejahtera, kebaikan, bahkan firman Tuhan tadi saya katakan bahwa kemenangan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Poin yang kedua yang saya ingin membawa kita melihat tidak berlambatan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, selain Tuhan bekerja dalam hubungan, Tuhan bekerja dalam iman. Amin. Tuhan bekerja dalam kehidupan percaya kita kepada Tuhan. Tuhan bekerja bagaikan satu saklar. Iman itu bagaikan saklar. Ketika kita beriman, maka kita sedang menyalakan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita melalui iman. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dan bukti dari yang tidak terlihat, serta coba kita perhatikan di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul saksi-saksi iman. Kita akan membaca, kalau kita membaca seterusnya, kita akan mendapati tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya didasari dengan iman. Mereka nggak lihat Tuhan secara langsung, atau secara manusia mereka nggak lihat sesuatu yang mungkin menjadi pegangan mereka. Tetapi firman Tuhan katakan mereka tetap percaya. Sehingga apa yang terjadi? Ada sesuatu yang besar Tuhan nyatakan. Di hari-hari ini Tuhan bekerja dalam iman kita. Mungkin di hari-hari ini kita belum melihat sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita inginkan. Tetapi ketika kita terus beriman, maka Tuhan akan bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menyatakan kuasanya yang bekerja dalam hidup kita. Ingat perempuan yang pendarahan 12 tahun. Ketika dia berkata dari kerumunan orang banyak, dia melihat ada Yesus. Dan dia berkata, asal ku jama jumbai Yesus, aku pasti sembuh. Itu imannya. Itu kuasa Tuhan yang bekerja dalam imannya. Ketika dia menjama jumbai Yesus, dia sembuh. Amin. Saudara mau katakan dalam hati saudara pada saat ini, asal ku jumpa Yesus, aku pasti sembuh. Percaya dengan iman. Segala penyakit, segala persoalanmu, ada Tuhan yang bisa bekerja untuk mendatangkan kemenangan, mendatangkan kesembuhan. Amin. Kalau kita baca dalam tokoh iman, kita akan mendapatkan Abraham. Dengan iman, Abraham melangkah. Dengan iman, Abraham bergerak. Semuanya didasari dengan iman. Tokoh-tokoh Alkitab, sehingga apa yang terjadi? Mereka boleh melihat kuasa Tuhan. Saat ini, ketika saya bicara tentang iman, mungkin ada orang yang berkata, udah sering kayak dengar.
Tetapi firman Tuhan terus, ketika firman Tuhan disampaikan, sebenarnya Tuhan mau selain kita diberitahukan, kita diingatkan kembali bahwa di hari-hari ini mari kita mau beriman terus kepada Tuhan. Karena iman, maka Tuhan bekerja. Amin. Saya percaya bahwa pada malam hari ini, saya percaya Tuhan bekerja dalam iman Bapak Ibu, pemuda remaja, termasuk anak sekolah minggu. Percayalah, imanmu di hari-hari ini selalu ada hasilnya. Yang ketiga, ini yang seringkali kita harus benar-benar memperhatikan. Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke 27 26. Coba kita lihat ayat 26, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sekali lagi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalau kita perhatikan di sini, inilah hal yang membedakan saudara dan saya dengan ciptaan yang lain, dengan tumbuhan atau binatang. Firman Tuhan katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dengan kata lain, kita menjadi orang-orang. Manusia adalah ciptaan yang istimewa, ciptaan yang spesial, ciptaan yang firman Tuhan katakan di sini menurut gambar dan rupa kita, merupa Tuhan. Dengan kata lain, ketika dikatakan menurut gambar dan rupa Tuhan, ternyata pada saat manusia diciptakan, manusia mendapatkan, diberikan potensi dari Tuhan. Amin. Diberikan talenta dari Tuhan, diberikan kemampuan dari Tuhan. Itu sebabnya ini Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara melalui potensi saudara, melalui talenta saudara, melalui kemampuan saudara. Itu sebabnya saya percaya kita punya potensi masing-masing, berbeda-beda. Kita punya talenta yang berbeda-beda. Tetapi pasti setiap manusia punya potensi, punya kemampuannya masing-masing. Ketika Tuhan ciptakan kita, berarti sadar atau tidak sadar kita diberi kemampuan. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan mau katakan pada saat ini, Tuhan bekerja di dalam kemampuan kita. Tetapi selalu saya katakan bahwa Tuhan gak pernah mendorong kita untuk sepenuhnya mengandalkan kekuatan kita. Tetapi Tuhan mendorong kita supaya kita berharap kepada Tuhan. Amin. Kita bolehkah punya kemampuan, kekuatan, potensi, tetapi biarlah itu kita sandarkan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan bekerja lebih luar biasa. Karena kemampuan kita punya batas. Tetapi saya ingin membawa kita melihat pada saat ini, ketika Tuhan taruh talenta, kemampuan, mari kita mau bekerja di dalam Tuhan. Amin. Kita mau lakukan bagian kita. Jangan kita menyerah, tapi kita lakukan bagian kita. Bekerja di hari-hari ini, beraktivitas di hari-hari ini. Ketika kita melakukan bagian kita, saya percaya Tuhan juga akan melakukan bagiannya Tuhan. Tuhan tidak mau melihat kita dengan kemampuan, dengan potensi yang kita miliki, lalu kita pada akhirnya berdiam diri. Tuhan mau kita beraktivitas, bekerja. Tuhan mau di hari-hari ini kita melakukan bagian kita. Tuhan mau kita jangan patah semangat, jangan malas, tetapi kita mau bekerja, mau beraktivitas, melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Amin. Dan saya percaya 3 poin ini menjadi bagian yang harus kita sadari. Selain di mana kita harus menyadari bahwa Tuhan bekerja di dalam hubungan kita, di dalam iman kita kepada Tuhan, dan di dalam potensi kita. Amin. Dan saya mau bawa kita kepada satu pemahaman firman Tuhan di penghujung firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Mari percayalah, sampai hari ini Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Amin. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan sudah berhenti bekerja.
Kalau kita berkata Tuhan sudah berhenti bekerja, mari kita mau introspeksi diri kita. Apakah hubungan kita sedang baik dengan Tuhan atau sedang buruk dengan Tuhan? Tentunya karena sikap kita. Mari kita mau membangun kembali hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita berkata di hari-hari ini Tuhan tidak bekerja, ingat, apakah di hari-hari ini imanmu adalah iman yang tulus, atau engkau di hari-hari meragukan Tuhan? Ketika engkau berkata di hari-hari ini bahwa Tuhan tidak bekerja, sedangkan engkau tidak melakukan bagianmu, engkau mulai meratap diri dan gak mau beraktivitas bekerja, mari introspeksi diri kita. Dan firman Tuhan mengatakan, ketika kita melakukan bagian kita, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, beriman dan mengaktifkan potensi kita, maka saya percaya kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita pada sore malam hari ini. Saya percaya bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kita akan berdoa menutup rangkaian, mengucap syukur buat firman Tuhan dan sekaligus menutup rangkaian ibadah kita pada saat ini, mari jemaat Tuhan, engkau yang ada di rumah masing-masing, engkau bisa mengangkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan sore hari ini, malam hari ini, Tuhan, saya percaya engkau bekerja dalam hidupku, di dalam hubunganku denganmu, di dalam imanku, di dalam potensi yang Tuhan beri dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu tidak bisa melihat secara mata jasmani kehidupan umat-umat Tuhan yang mengangkat tangan saat ini ketika melihat tayangan video ini, tetapi Engkau bekerja dalam hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan, yang tidak ada menjadi ada. Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami, mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kami, mendatangkan kemenangan dalam hidup kami, mendatangkan keselamatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Maka kami berdoa, bekerjalah dalam hidup kami. Di hari-hari ini jauhkan kami keluarga besar GPD Sola Gracia Jatiwangi dari virus corona. Jauhkan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dari virus corona. Bahkan Tuhan pulihkan bangsa kami dari virus corona. Bahkan Tuhan tolong Tuhan, kami percaya Engkau bekerja lebih luar biasa lagi. Dan kami percaya bahwa ada penuaian besar terjadi bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Ampuni kami ketika kami selalu menyakiti hati-Mu, selalu merusak hubungan antara kami dengan Tuhan. Pulihkan kami ketika kami meragukan Engkau, ketika kami mulai tawar hati, ketika kami Tuhan tidak mengaktifkan setiap potensi yang ada dalam hidup kami. Pulihkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Kami percaya Engkau terus bekerja dan akan terus menyatakan kuasa-Mu dalam pelayanan di tempat ini. Kami percaya dengan waktu-Mu Engkau akan membawa kami kembali boleh bisa beribadah di gereja bersama-sama dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau berbelas kasih bagi keberadaan bangsa kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan Tuhan anggota DPR, bahkan semua aparat pemerintah, polisi, bahkan TNI, bahkan sampai tingkat terendah ada Tuhan, RT RW, semua diberi hikmat untuk mengambil keputusan sehingga mensejahterakan masyarakat. Berkati para dokter, para Tuhan, suster, bahkan orang-orang yang ada di garda terdepan, biarlah mereka boleh jadi alat mujizat Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan berkati juga keberadaan para pasien COVID-19 yang ada, biarlah mereka disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja bagi bangsa kami. Haleluya, haleluya. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita mau tadakan tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat, berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami menutup ibadah pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.